Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Firman-Mu Memberi Terang. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Mazmur pasal 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara-saudari, orang Kristen sering menjumpai banyak problem. Kalau problem itu mengenai hal-hal di luar, tidaklah menjadi soal. Tetapi, ada banyak problem yang membuktikan bahwa di dalam mereka terdapat kegelapan, ketidakjelasan. Hal ini harus diperhatikan. Kita mengakui ada keadaan tertentu yang perlu terjadi dalam proses kerohanian kita. Tetapi kita tidak dapat membiarkan orang Kristen tetap berada dalam kegelapan, tidak jelas terhadap hal-hal rohani. Kita percaya Allah tidak menghendaki di dalam kita selalu ada problem. Allah tidak menghendaki kita selalu berada dalam kegelapan. Lalu, bagaimana supaya dalam kita jelas? Marilah kita melihat bagaimana firman Allah memberitahu kita. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Di sini menjelaskan kepada kita, ketika firman Tuhan masuk ke dalam diri manusia, ia dapat membedakan apa yang berasal dari roh dan apa yang berasal dari jiwa. Perbedaan ini dapat diketahui bukan karena usaha bertanya kepada diri sendiri atau introspeksi. Bertanya kepada diri sendiri hanya akan membuat Anda semakin kacau. Semakin kita menuju ke dalam batin untuk melihat, semakin menuju ke dalam untuk bertanya, semakin timbul problem, semakin gelap. Sehingga kalau asalnya hanya satu problem, kemudian malah berubah menjadi 10 problem. Dari 10 problem berlipat ganda menjadi 100 problem dan seterusnya. Tetapi kalau firman Allah yang masuk ke dalam kita, kita tidak perlu lagi bertanya kepada diri sendiri. Semuanya menjadi jelas, bahkan sangat jelas sekali. Mazmur pasal 119 ayat 130 tadi berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Begitu firman Allah masuk ke dalam Anda, timbullah terang, sehingga di dalam Anda jelas, dan Anda memiliki kepastian. Firman Allah tidak saja berupa huruf-huruf dalam Alkitab yang perlu Anda baca, juga perlu roh Allah di dalam Anda mengubahnya menjadi hayat. Firman yang hidup baru berguna, dan bisa memisahkan roh dan jiwa Anda. Kalau firman Allah masuk ke dalam Anda dan memberi terang, ia akan membedakan jiwa dan roh sampai sendi-sendi dan sumsum, dan akan terlihat semua. Kemudian tahulah Anda di mana kesalahan Anda, di mana kebenaran Anda. Inilah pengenalan yang di dalam. Orang yang demikian tidak perlu bertanya-tanya lagi, karena di dalamnya ada terang dan di dalamnya dapat melihat. Ada orang yang selalu bertanya, saya ini sebenarnya untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Perkara ini apakah sesuai dengan maksud Tuhan atau menurut maksud diriku sendiri? Apakah orang Kristen boleh ataukah tidak boleh melakukan hal atau perkara itu? Memang, hal yang paling sukar dibedakan adalah pendapat diri sendiri, opini diri sendiri. Karena pendapat dan kemauan kita sangat mudah menipu diri kita. Tetapi begitu firman masuk, ia dapat memisahkan pikiran hati kita dengan kemauan kita.
sehingga kita akan segera nampak, angan-anganku ini adalah jahat, yang ini tidak real, pikiranku yang itu bersifat egoistis, kemauanku yang ini karena ketakutan, yang itu karena demi melindungi diri sendiri. Di dalam kita nampak, di dalam kita jelas. Saudara-saudari, ketika di dalam Anda ada pertanyaan, perlu firman Allah menerangi Anda, sehingga Anda tidak sampai tertipu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang padamu Sang Firman. Firman-Mu memberiku terang. Aku mau persembahkan waktu-waktuku untuk senantiasa datang kepada firman-Mu, hingga aku boleh berjalan di dalam terang, semakin jelas akan kehendak-Mu dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin.